Selanjutnya, dokumen transaksi 2. Nah, dokumen transaksi 2 ini ada beberapa ya. Ada penyesuaian untuk persediaan apa ini? Store sublease atau perlengkapan toko, kemudian ada penyesuaian untuk beban sewa, kemudian penyesuaian asuransi dan taksiran kerugian piutang. Oke. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, itu adalah penyesuaian untuk persediaan akhir perlengkapan toko, store sublease. Persediaan akhir store sublease-nya itu sebesar 4850.000. Terus gimana caranya penyesuaiannya? Berarti yang harus kalian lakukan, karena di sini yang disebutkan itu adalah persediaan akhirnya, berarti yang kalian harus cari adalah berapa yang terpakai. Kalau di sini yang diketahui adalah persediaan akhir, berarti kalian harus mencari berapa persediaan dari sublease atau perlengkapan itu yang sudah terpakai. Caranya gimana? Caranya adalah kalian cek dulu saldo dari perlengkapan tokonya itu berapa. Itu bisa kalian lihat di report account, kemudian bisa kalian cek di trial balance ini juga ada. Oke. Store sublease. Saldonya kalian store sublease itu adalah sebesar 10.800.000. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. 10.800.000. Jadi saldo kalian itu 10.800.000. Oke, kalau misalkan nggak di sini ada lagi caranya. Close dulu. Bisa kalian lihat juga di sini di account list. Terus kalian lihat store sublease. Nah, di sini aja mungkin yang bisa lebih cepat atau memudahkan kalian. Di sini 10.800.000 saldonya. Terus padahal di data penyesuaiannya itu persediaan akhirnya 4.850.000. Berarti untuk mencari yang terpakai adalah saldonya yang di sini 10.800.000 dikurangi sisanya 4.850.000. Coba berapa ya? Saya kalkulator dulu. Berapa tadi? 10.800.000 ya. Oke. 10.800.000 dikurangi 4.850.000. 4.850.000. Berapa? Ya. Yang jadi beban atau yang terpakai berarti 59.50.000. Itu kalau misalkan yang di sini diketahui persediaan akhirnya. Terus gimana Bu kalau misalkan di sini sudah disebutkan kayak gini? Perlengkapan toko yang terpakai adalah sudah disebutkan angka ini 59.50.000. Kalau seperti itu berarti kalian langsung yang terpakai itulah yang menjadi beban kalian. Itu kalau misalkan kalian mencatatnya si store sublease atau perlengkapan itu dengan metode neraca. Coba kalian review lagi materi tentang yang pendekatan laba rugi sama pendekatan neraca berkaitan dengan pengakuan beban. Iya, pengakuan beban. Kalau beban sewa, beban asuransi, atau perlengkapan itu bila diakui dengan pendekatan neraca seperti apa, kemudian kalau diakui sebagai atau dengan cara pendekatan laba rugi itu seperti apa, itu sudah ada materinya di akuntansi keuangan kalau tidak salah. Mungkin nanti kalian di yang manual itu juga akan dibahas kan. Nah, sama kalau di Mayup juga seperti itu caranya. Berarti gimana nginputnya? Nginputnya adalah langsung masuk ke account, kemudian record journal entry. Tanggalnya tanggal 31 Desember 2018. Nomor buktinya ini ya, saya sekalian copy. Oke.
tanggal 31/12/2018. Memonya karena ini bukti transaksinya jadi 1. Oke, satu-satu aja. Penyesuaian transaksi 1. Untuk memo wis terserah kalian lah ya. Asal memberikan informasi apa kira-kira yang kalian input sebenarnya gitu. Tadi berarti kan apa? Ini berarti kita yang akui sebagai persediaannya itu adalah 5950. Berarti kita cari beban perlengkapan. Nah ini, store, supplies, expense. Berapa? 5950. 5950. Karena ini kita nyari dulu ya caranya tadi. Kemudian kita yang berkurang adalah store supplies sebesar sama 5950. Mungkin di video kali ini saya pisah aja ya. Sebenarnya untuk bukti transaksi 2 ini, bisa kalian gabungkan. Cuman kan agak susah kalau saya pakai video tutorial ini. Jadi mungkin nanti videonya saya pisah-pisah, jurnalnya juga saya pisah-pisah ya per ini. Jadi ini bukti transaksi 1 untuk yang ke-1. Penyesuaian, oh sorry gini aja. BM2 transaksi 1. Ini sebenarnya sih ini itu rek. Ini BM 12.2 kan ini sudah 12.1. Gak apa-apa wis. Atau bisa kalian benahi sendiri aja. Gini aja ya. Jadi ini BM 12.2 untuk transaksi 1. Wes ini pokoknya seperti itulah. Ini soalnya saya susah untuk harus menerangkan satu persatu step soalnya ke kalian. Kalau misalkan kalian nanti cari satu juga nggak apa-apa. Store supplies expense pada store supplies. Kalau dicek jurnalnya seperti ini. Beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko. Seperti itu. Kalau sudah kalian bisa record. Ini karena saya satu-satu ya. Oke, record aja dulu. Saya ingin menunjukkan ke kalian kalau misalkan nanti setelah kalian input transaksi tadi, itu si store supplies-nya nanti akan sebesar ini. Kan kelihatan? 4850. Sesuai nggak dengan yang ada di bukti transaksi? Sesuai, 4850. Maunya kan persediaan dari store supplies kita 4850. Nah, kan? Seperti itu untuk transaksi dokumen berapa ini? Dokumen 2, poin pertama. Selanjutnya, kita akan mencari atau menginput yang poin kedua. Poin kedua ini beban sewa toko bulan Desember 2018 2.500.000. Di sini enak karena sudah disebutkan beban sewanya itu berapa. Tapi kalau misalkan nanti tidak seperti ini kalimatnya, kata-katanya, ya berarti kadang kalian masih harus ngitung. Ya, karena ini enak, sudah disebutkan beban sewa toko bulan Desember itu 2.500.000, ya kalian tinggal input aja. Tapi yang kalian harus lakukan dulu adalah mengecek, ada nggak sewa dibayar di muka? Kalian cek di sebentar, mana rek? Sewa dibayar di muka itu prepaid rent. Nah ini ya, ada prepaid rentnya 21.300.000. Prepaid rent itu ada sewa dibayar di muka. Itu ada 21.300. Kalau seperti itu, kalian cek
Ini juga tergantung loh ya, pendekatannya yang dipakai perusahaan itu apa. Ini juga ada pendekatan laba rugi, ada pendekatan neraca. Wes kalian review lagi. Soalnya kalau misalkan saya jelaskan di sini malah jatuhnya kita kemana-mana nanti pembahasannya. Karena tadi ada apa namanya, prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Terus di sini disebutkan beban sewanya bulan Desember itu 2.500.000. Berarti 2.500.000 ini nanti kita akan mengurangi akun prepaid rent. Jadi nanti jurnalnya sama, kita masuk record journal entry, kemudian ini tadi saya revisi ya, Rek. Biar ada pembeda aja. Kalian kalau misalkan disamakan tadi gak apa-apa. Ini poin kedua. Kemudian penyesuaian BM 12.2 transaksi yang kedua ya. Atau poin yang kedua. Poin transaksi yang kedua. Itu berarti beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kita dikenakan beban sewa untuk Desember. Jadi Desember itu beban sewanya sebesar yang tadi, yang ada di bukti transaksi. Ini ya, beban sewa itu rent expense. Berapa rent expense-nya? Karena di sini sudah disebutkan, kalian nggak perlu ngitung. Tapi kalau misalkan ada transaksi yang tidak seperti ini, itu berarti harus ngitung. Ya, 2.500.000. 2.500.000. Kemudian karena kita sebelumnya sudah bayar, karena kita ada saldo sewa dibayar di muka, berarti yang berkurang itu adalah sewa dibayar di mukanya atau prepaid rent. Kredit prepaid rent-nya kemudian seperti ini. Kalau dicek jurnalnya adalah seperti ini, rent expense atau beban sewa pada prepaid rent 2.500.000. Kalau misalkan sudah yakin benar, silahkan nanti langsung di record. Oke, seperti itu untuk transaksi yang poin kedua. Selanjutnya itu ini. Beban asuransi bulan Desember 2018 itu 1.250. Sama ini sudah disebutkan, jadi kalian tidak perlu menghitung lagi. Tapi nanti kalau ada soal modifikasi ya ngitung. Karena ini sudah diketahui beban asuransinya bulan Desember 1.250, berarti ya sama seperti yang poin kedua tadi, kalian tinggal menjurnal saja. Tapi kalian cek dulu, ada nggak asuransi dibayar di mukanya? Sorry. Asuransi dibayar di muka itu adalah prepaid insurance. Ini ya. Prepaid insurance ternyata kita punya 15.300.000 atau asuransi dibayar di muka kita itu 15.300.000. Jadi kalau misalkan Desember itu kita beban asuransinya berapa tadi? Beban asuransinya 1.250.000, berarti ya yang tadi prepaid insurance-nya berkurang sebesar 1.250. Jurnalnya gimana? Sama. Masuk record journal entry, kemudian lengkapi data yang atas, BM 12.2, ini transaksi ketiga. Kemudian tanggalnya 31 Desember, kemudian memonya diisi penyesuaian BM 12.2 transaksi ketiga ya. Ini bisa lagi-lagi kalian bisa jadikan satu dokumen sini untuk ke berapa? Keempat ini. Cuma nanti pasti nanti kalian kan butuh ngecek piutang dan sebagainya, itu agak ribet kalau misalkan saya jelaskan di sini. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu asuransi kan? Berarti kita mencatatnya sebagai asuransi atau insurance expense, beban asuransi yang belum diakui kan di Desember berapa tadi?
1250 berarti insurance expense pada prepaid insurance 1250 pada prepaid insurance gini ya, kredit, oke, tab. Nah, nanti kalau dicek jurnalnya akan seperti ini. Insurance expense 1250 pada prepaid insurance 1250. Kalau misalkan transaksinya sudah yakin benar, silakan di record. Oke. Selanjutnya, kita masuk di transaksi ini yang poin ke-4. Taksiran kerugian piutang dagang itu 5% dari saldo per 31 Desember. Oke. Ini juga kalian coba review lagi materi berkaitan dengan itu. Metode penghapusan piutang itu ada dua, ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Terus metode tidak langsung itu juga ada dua metode lagi, yang nanti ada pendekatan laba rugi sama pendekatan neraca. Saya nggak mungkin menjelaskan di sini ya. Mungkin nanti kalau di manual atau seperti apa ada penjelasannya ya. Karena ini taksiran kerugian piutang dagang 5%-nya, 5% ini dari saldo piutang, berarti nanti kalian harus mempertimbangkan saldo cadangan. Oke. Caranya gimana, Bu? Yang ini, transaksi ini. Caranya adalah kalian cek dulu saldo piutangnya berapa. Saldo piutang bisa kalian langsung lihat di sini aja ya biar cepat. Di account list bagian account receivable. Ya. Di sini saldo kalian adalah 658.900.000. 658.900.000. Terus di sini itu dikatakan kalau misalkan 5% dari piutang itu adalah merupakan cadangannya, taksiran kerugiannya. Berarti yang harus kalian cari ya 5% dari piutangnya berapa? Coba ya. Sebentar, oke. 5%, sorry. 5 dibagi 100, 5% ya maksudnya, dikali ini 658.900.000. 658.900.000. Oke. Nah, ketemunya berapa? Ketemunya 32.945. Ini saldo cadangannya itu ceritanya harus jadi 32.945. Terus padahal di sini kalian sudah punya apa? Bawahnya ini. Allowance for doubtful debt itu adalah cadangan kerugian piutang. Berapa cadangannya? Ini 19 juta. Posisinya di kredit karena minus kan? Di kredit. Jadi kalau misalkan kalian itu cadangannya harus 32.945 ceritanya. Tapi kalian sudah punya di sini itu saldonya sudah 19 juta. Berarti untuk jadi 32 kalian harus nambah berapa lagi? Kalian punya 19 juta. Terus harus jadi 32 ini berarti nambah berapa? Berarti itu ini kalian harus dikurangi dulu 19 juta. 32945 ini kalian kurangi 19 juta. Jadi kalian untuk di penyesuaian cukup menambahkan ini 19.945. Oh, kok hilang? Sebentar saya copy. Ya oke. 13.945. Ini yang jadi beban kalian untuk bisa jadi berapa tadi? 32.945. Jadi jurnalnya gimana, Bu? Sama. Kalian masuk di record journal entry, kemudian lengkapi BM 12 2 transaksi keempat ya kita.
31 Desember, kemudian memonya penyesuaian PM12 transaksi yang keempat ya ini. Oke. Jurnalnya gimana, Bu? Jurnalnya berarti ya beban, sebentar. Ini bad debt expense. Beban kerugian piutang. Berapa tadi? Kita cukup nambah ini kan? Cukup nambah yang ini. Jadi 5% dikalikan piutangnya, kemudian kalian lihat saldo cadangannya berapa. Karena ini berdasarkan piutang ya, beda lagi kalau pendekatannya nanti berdasarkan laba rugi atau penjualan, itu beda. Kalian tidak harus mempertimbangkan saldo cadangan. Karena ini berdasarkan piutang, kalian berarti harus mempertimbangkan saldo cadangan. Coba dicek lagi materinya ya. 13.945 berarti yang ada di sini. 13.945. Benar enggak? Benar ya, 13.945. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah allowance atau cadangan kerugian piutang. Nanti seperti ini. Jadi bad debt expense atau beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt 13.945. Nanti jurnalnya seperti ini ya. Bad debt expense pada allowance 13.945. Kalau misalkan sudah yakin benar, silakan di OK dan di record. Kalian bisa ceknya nanti di sini, account list ya. Coba buka account list, kemudian nah ini saldo dari allowance for doubtful debt jadinya berapa? 32.945. Sama kan? Berarti kita tadi kan ceritanya, oke saya tunjukkan lagi. 5%. Oh sorry, kenapa sih? 5 dibagi 100, 5% ya. Dikali piutangnya berapa? 658.900. Ini kan 32.945. Sama kan dengan saldo allowance kita yang baru setelah ada penyesuaian. 32.945. Itu kalau misalkan cadangannya didasarkan pada piutang. Kalau penjualan berarti kalian jangan pedulikan allowance. Langsung presentase penjualan, ketemu berapa yaitu yang jadi beban. Untuk lebih lanjut atau misalkan ada yang masih bingung, bisa cek lagi materinya bab penghapusan atau penghapusan piutang yang cadangan kerugian piutang. Oke, cukup panjang untuk video kali ini. Sebentar. Oke, keempatnya sudah kita input. Video selanjutnya kita akan membahas dokumen transaksi selanjutnya.